berarti saya nggak boleh sholat. Lalu hari 15 ibu lihat, oh kok ada haid lagi, kok masih ada darahnya, nggak berhenti. Tapi saat itu ibu harus mandi, sholat dengan tata cara istihadhah. Tapi bagaimana hukumnya yang 15 sholat yang ibu tinggalkan? Itu. Nah, ini kembali haidnya yang mana? Kembali ke adat. Sebelum ibu mengalami istihadhah pada bulan ini, bulan kemarin itu haidnya berapa hari? Harus diingat. Andai 6 hari. Haidnya 6 hari, masa sucinya 24 hari seandainya. Berarti yang dihukumi haid itu hanya 6 hari. 3 hari dikali 6, tadi kan 3 hari nunggu tuh, kan gitu. Nah itu namanya masa nunggu, itu disebut dengan tarubus, masa menunggu. Nah itu istihadhah, Bu. Jadi ibu yang sholat, yang tidak sholat selama 3 hari itu diqadha. Bukan. Atau saya beri contoh lain. Seandainya pada bulan 1, saya ulangi, memang ini saya ambil yang istihadhah mu'tadah ghairu mumayyizah. Orang yang pernah haid kemudian tidak tergolong orang yang tamyiz, tidak memenuhi kategori tamyiz, maka kembali ke adat haidnya. Adat haidnya itu yang terakhir, Bu, yang terakhir sebelum istihadhah. Seandainya bulan 1 ibu keluar darah 7 hari, normal. Suci 23 hari. Berarti kan ada haidnya 7 hari, adat sucinya 23 hari, siklusnya 30 hari. Oke. Lalu ternyata di bulan kedua ibu keluar darah itu sampai 30 hari. Sampai 30 hari. Otomatis selama 15 hari ini kan ibu nunggu nih. Siapa tahu nanti berhenti pas hari 15, otomatis yang artinya itu nanti haid semuanya kalau pas berhenti 15 hari. Nah, akan menjadi masalah ketika haid ini terus lanjut, darah ini terus keluar. Setelah hari 15 suci, kemudian hari ke-16 ibu sudah sholat lagi, lalu yang 15 hari tadi itu baru kita hukumi yang mana yang haid, yang mana istihadhah. Kalau adat haid ibu tadi 7 hari, dari 15 hari sholat yang ibu tinggalkan, 15 hari yang ibu pikir itu adalah haid, yang haid ternyata cuma 7 hari karena mengikuti adat haid. Paham ya? 7 hari. Berarti 8 hari itu istihadhah. Otomatis sholatnya harus diganti. Udah. Setelah itu ya istihadhah 7 hari. Nah, kalau sampai berulang-ulang, katakanlah berbulan-bulan keluar darah terus. Nah, nanti tidak perlu nunggu 15 hari lagi untuk suci. Seandainya selama 2 bulan berturut-turut, kemudian sudah bersih selama 23 hari, kemudian keluar darahnya masih keluar, maka setelah 7 hari ini haid lagi, setelah 7 hari itu sudah langsung mandi. Nah, yang lain istihadhah lagi, gitu seterusnya. Ini agak ribet, tapi mudah-mudahan sedikit paham. Darahnya berhenti, sunnah berwudu sebelum mandi besar. Tapi Bu, kalau dalam keadaan darah mengalir saat haid, itu tidak diperbolehkan bersuci, tidak diperbolehkan. Oh, saya sudah sudah melanggengkan wudu, saya wudu terus nggak pernah lepas. Jadi walaupun haid saya wudu, tidak boleh. Menurut Imam Syafi'i juga tidak boleh. Atau mandi nggak boleh, mandi besar, bukan mandi biasa, mandi besar niat hadas, tapi dalam keadaan keluar darah, maka tidak boleh, itu haram. Karena termasuk ini mempermainkan ibadah. Jadi tunggu saja. Masih banyak sunnah-sunnah yang lain yang bisa dilakukan saat haid. Jadi meratakan niat Ibu ya, sama udah tahu ya. Kalau ini gimana? Ada pertanyaan kemarin itu waktu saya ngasih pelatihan. Bu,
kita itu malamnya bersetubuh, bangun tidur tiba-tiba udah ada darah, ternyata saya haid. Kapan saya bisa ini? Apakah saya mandi besar menghilangkan junub, atau saya nunggu ketika selesainya haid? Yang benar gimana? Nunggu sampai selesai haid. Benar. Nunggu, Bu, ya. Apanya yang bolong? Iya, nunggu nanti memang. Nunggu. Iya, nunggu 7 hari. Tapi kan bersih istinja seperti kan dibersihin. Cuma hanya belum mandi saja. Maksudnya mandinya mandi biasa, bukan? Iya, bukan mandi. Iya, coba paham. Bukan patah mandi ini. Aduh, takut sesema. Maksudnya mandi besar ya. Jadi kalau malamnya jima, Bu, lalu kemudian bangun tidurnya Ibu haid, paginya ya tetap mandi, tapi bukan mandi menghilangkan hadas besar, mandi biasa. Mandi biasa, bersih biasa, tapi bukan menghilangkan niat hadas besar, bukan. Kenapa? Karena saat itu dia sedang berhadas besar. Ini tidak boleh. Nanti pas selesai haidnya barulah niat menghilangkan hadas besar. Niatnya bagaimana? Boleh salah satu diantaranya. Boleh cuma niat nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari minal haidi, boleh ikut yang junub. Atau secara umum nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Umum kan enggak apa-apa. Yang penting niatnya li rafil hadatsil akbari, menghilangkan hadas besar, bersih. Tada, Bu. Tada. Walaupun niatnya katakanlah cuman niat ngilangkan hadas haid, seandainya norok junub. Sama dengan ketika ibu melahirkan, wiladah kan? Bu. Ibu lahir itu wiladah kan? Iya, Bu. Nah, kalau itu bersambung dengan nifas, otomatis nanti bersihnya ketika nifas sudah selesai. Kalau seandainya melahirkan keluar lalu tidak ada nifas, ya ibu mandi wiladah, mandi orang melahirkan, hadas melahirkan. Tapi kan kebanyakan langsung nifas, maka nunggu nanti setelah nifasnya selesai. Niatnya salah satu. Kenapa, Bu? Tapi tak mandi ulang enggak apa-apa karena nifas, karena langsung nifas. Nanti sucinya setelah nifas selesai. Itu ya. Kemudian mandi, meratakan air seluruh tubuh. Nah, ini yang banyak banyak yang tanya juga nih. Yang betul mandinya bagaimana? Mandi, niat mandi, kemudian ratakan dulu seluruh badan, ratakan sebelum menggunakan sampo ataupun sabun. Karena kalau belum ini jangan campur lah intinya, jangan campur. Belum rata lalu bersabun bersampo, nanti kalau air sudah bercampur dengan sabun itu sudah bukan air mutlak lagi. Jadi tidak mensucikan. Jadi siram dulu semuanya, yang dilipat-lipat. Kita nih perempuan yang udah mulai melembar-lembar. Nah, itu semuanya lipatan disucikan dulu. Dikenain air gitu ya, dialiri. Baru setelah itu sampoan. Nah, usahakan tip X segala macam juga nggak ada. Nah.